Anda kembali di Bincang Virtual, kembali saya akan ke Dr. Alex. Dr. Alex, ini mengenai vaksin yang ada saat ini kan sudah di Indonesia ini rencananya kan ada 6 jenis. Nah, ini bisa Anda jelaskan mengenai ke-6 jenis vaksin ini, mengenai efektivitasnya. Ini kan beragam ya, dan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat? Persoalannya sebenarnya bukan di soal efikasi ataupun di soal di efektivitasnya, tapi adalah soal distribusi dan penyimpanannya. Jadi ada vaksin yang memang disimpan dalam -4 sampai -8. Tapi ada juga vaksin yang harus memenuhi kebutuhannya, harus disimpan dalam cold storage sampai dengan -60 atau -80. Manakala dia dikeluarkan dari cold chain tersebut, maka dia harus segera dipakai. Kalau tidak, dia rusak. Dan kita ketahui bahwa Indonesia ini luas, bagaimana tadi di awal disampaikan. Ada negara kepulauan, ada remote area, ada daerah terpencil, daerah kepulauan, yang belum tentu semua kapasitasnya sama. Sehingga kita menyiapkan berbagai jenis vaksin, dari yang paling sederhana di dalam soal rantai distribusi ya, distribusi, bukan soal efikasi. Dan kedua, dalam soal penyimpanan. Dan yang ketiga, dalam soal pemakaian. Jadi ada vaksin kalau memang itu sudah dikeluarkan dan sudah dipakai, dan pasiennya show up, itu harus dipakai. Kalau misalnya pasiennya tidak show up, ya tentu ini akan bisa dipakai oleh yang lain. Tapi kalau dia dalam -60, -80, kalau itu sudah dipersiapkan untuk dipakai, dia tidak mungkin dikembalikan lagi. Jadi dalam hal technically, persoalan inilah yang menjadi tantangan kita. Tapi pemerintah tidak menutup hanya satu jenis saja, tapi ada berbagai jenis. Di Eropa misalnya banyak menggunakan Pfizer. Dan kemudian, dan itu dalam konteks emergency use, bisa digunakan, tapi juga ada vaksin jenis yang lain yang bisa dengan suhu -4 sampai -8, seperti Sinovac dan Sinovac. Dan ini lebih memudahkan kita untuk memakai. Dan sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah, penggunaan vaksin itu tentu ada kelompok prioritasnya. Dok, ini ada juga sebenarnya kekhawatiran dari masyarakat mengenai adanya komersialisasi dari vaksin ini. Ini bagaimana komentar Anda? Yang namanya vaksin tetap harus ada rantai dalam distribusi, rantai dalam pembuatan, dan rantai dalam investasi. Tidak ada yang namanya pengadaan vaksin secara gratis, tetap memerlukan biaya. Sekalipun itu untuk didistribusikan, tetap harus ada biaya distribusi. Belum juga ada penyimpanan. Yang penting bahwa Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa seluruh Indonesia, bangsa Indonesia, sesuai dengan amanah undang-undang, maka dia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan vaksin. Hanya untuk vaksin tertentu, ada kriteria inklusi dan ada eksklusi. Sebagai contoh, vaksin yang hari ini yang sudah kita mulai di Indonesia tidak diberikan pada usia anak-anak di bawah 18 tahun. Tidak juga diberikan pada usia di atas 58 tahun. Tidak juga diberikan pada mereka yang comorbidity. Artinya, pemerintah bukan diskriminasi. Karena hasil penelitiannya belum ada yang melaporkan, misalnya Sinovac ini sudah diberikan pada ibu-ibu hamil. Soal komersialisasi, dalam hal ini ada regulasi yang sudah mengatur bahwa vaksin yang diberikan itu adalah untuk seluruh komponen rakyat Indonesia. Dan kemudian pemerintah melalui keputusan Menteri Kesehatan telah menunjuk BUMN Bio Farma sebagai pintu masuk. Jadi artinya kalau pintu masuk itu sudah satu, artinya harga itu juga dalam pembelian dan termasuk juga kuota itu sudah diatur dengan baik oleh pemerintah. Soal pelaksanaan tentu akan berbagai ragam karena negara kita cukup luas dan kemudian terdiri dari pulau-pulau. Tapi yang jelas pemerintah sudah mengatur dalam proses procurement-nya, proses pengadaannya, dan juga bagaimana Bio Farma yang sudah diberikan otorisasi bisa melakukan negosiasi dengan pihak ketiga. Demikian, Pak.
Baik, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bincang Virtual akan kembali usai jeda berikut ini.